Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita SPDI. Saya sebagai mahasiswa PPG kategori 1 Angkatan 3 Universitas Balikussaleh. Ini merupakan tugas PPL saya siklus ke-1. Selamat menyaksikan. Gimana kabar? Sehat hari ini? Sehat. Ada yang tidak hadir? Iya. Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa diberikan Allah kesehatan supaya bisa lancar menuntut ilmu. Amin. Oke. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran sebagaimana biasanya, alangkah baiknya terlebih dahulu kita bersama-sama membacakan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selanjutnya mari sama-sama kita menyanyikan lagu wajib nasional yang akan dipimpin oleh Syawan Nuri. Silakan. Jadi pandu Semoga dengan menyanyikan lagu wajib tadi kita menjadi anak-anak bangsa yang memiliki jiwa kebinekaan global. Amin. Baiklah, untuk hari ini sesuai dengan informasi yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa hari ini kita akan melanjutkan materi tentang, ada yang masih ingat? Deret aritmetika. Oke, kemarin selain Ibu menyebutkan apa materi kita yang akan kita pelajari hari ini, Ibu juga meminta kalian untuk mencari informasi tentang materi tersebut. Barisan aritmetika. Tujuannya apa kita belajar deret aritmetika? Jadi kalau si barisan aritmetika kemarin kita hanya mengetahui suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Terakhir ada pertanyaan, berapakah nilai suku kesekian? Kan seperti itu. Jadi letak suku keberapa yang ditanyakan. Jadi berkembang lagi untuk deret aritmetika, bentuknya agak beda dari barisan aritmetika. Kalau deret aritmetika ini penyusunan suku-sukunya tidak dipisah oleh tanda koma, melainkan dipisah oleh tanda tambah.
sehingga kita mengetahui berapa jumlah dari barisan yang diurutkan. Jadi materi ini fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Jika biasanya kalian habis membelanjakan uang kemana? Kalau zaman sekarang, jajankah, beli kuota, atau bersedekahkah? Ngapain? Nabung. Oke, nabung. Bagus. Jawaban dari Zubairi. Jadi dia biasa nabung. Jadi uang itu habisnya untuk ditabung, bukan habisnya untuk digoyang-goyang. Jadi menabung ini bisa kita ambil sebagai contoh dari penyelesaian deretan aritmetika. Contohnya, kalau si Zubairi menabung di setiap bulan, di bulan pertama katakanlah dia menabung sejumlah Rp20.000. Kemudian di bulan kedua dia menabung sejumlah Rp30.000. Di bulan ketiga dia menabung sejumlah Rp40.000. Demikian seterusnya sehingga kita temukan selisih tabungan dia dari bulan ke bulan itu adalah 10.000. Jadi kita akan mudah mencari kalau ada yang bertanya berapakah tabungan Zubairi setelah 1 tahun. Jadi kita nggak perlu menjumlah satu setiap suku. Kita cukup menentukan dengan rumus deret aritmetika. Jadi itu salah satu manfaat dari deret aritmetika ini. Kita lihat sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini yaitu melalui metode PBL dan kegiatan diskusi kelompok diharapkan peserta didik dapat bekerja sama dan berpikir kritis dalam menemukan jumlah n suku pertama pada deret aritmetika. Jadi ketika kita nanti sudah menemukan bagaimana rumus jumlah n suku pertama dari deret aritmetika itu, maka satu tujuan pembelajaran kita hari ini telah tercapai. Nah, kemudian yang kedua, melalui kegiatan latihan soal yang ada di LKPD, diharapkan peserta didik dapat bertanggung jawab dalam menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan jumlah n suku pertama pada deret aritmetika. Jadi dikatakan tadi melalui metode PBL. Jadi metode PBL itu langkah-langkahnya. Nah, lihat itu. Ada 5 langkah dia. Di metode pembelajaran yang kita lakukan hari ini mempunyai 5 langkah. Di aktivitas belajar kita hari ini, yang pertama, coba bacakan dulu Sawan Nuri. Apa yang pertama? Yang pertama orientasi peserta didik pada masalah. Artinya ibu nanti memberikan kalian masalah. Nah, kemudian yang kedua, Mengorganisasikan peserta didik belajar. kalian nanti bekerja. Yang ketiga, Memimpin penyelidikan individu dan kelompok. nanti ibu membimbing kalian untuk menemukan pemecahan dari masalah yang ibu berikan. Kemudian, oke, makasih Nuri. Pertanyaan pemantik. Coba diperhatikan pertanyaan pemantik. Adakah hubungan antara barisan aritmatika dengan deret aritmatika? Ada. Kalian pikirkan kira-kira ada tidak? Ada. Ada, insya Allah ada. Ada. Di dunia nyata terdapat masalah yang terkait dengan deret aritmatika? Ada. Kalau kalian jawab nggak ada berarti tadi nggak dengar ibu. Ibu kan udah kasih tahu tadi. Ada ya? Ada. Sebenarnya ini nggak perlu dijawab. Kalian rasakan, pikirkan
pertanyaan kira-kira ada nanti dijawab. Ya, madam. Dan yang ketiga, diketahui barisan 10 bilangan ganjil yang pertama 1 sampai 19. Kira-kira berapakah jumlah 100 suku pertama barisan tersebut? Tahu. Jadi itu kalau kita urutkan, kita tambah suku ke suku akan menghabiskan waktu yang lumayan lama. Tapi ketika kita nanti mendapatkan rumus dari jumlah n suku pertama, maka ini akan dapat terselesaikan dengan cepat. Ya. Dan selanjutnya, adapun penilaian yang akan dilakukan pada pembelajaran hari ini, yang pertama penilaian pengetahuan. Ya. Jadi penilaian pengetahuan itu nanti dapat Ibu peroleh dari hasil diskusi kalian, dari hasil kerja kalian. Ya. Seorang ilmuwan bernama Carl Friedrich Gauss. Jadi lahir tahun 1777 dan wafatnya 1855. Katanya adalah seorang matematikawan Jerman yang lahir pada tanggal 8 April. Bakat matematika beliau sudah diperlihatkan semasa muda. Guru sekolah dasarnya meminta Gauss menulis bilangan 1 sampai dengan 100. Kemudian menghitung jumlahnya. Dengan cepat Gauss memiliki jawaban 5050. Itu kira-kira kalau ditanya sama kita, kita nggak bisa. Umur 10 tahun. Sekarang berapa umur? Bisa ya? Contohnya si Gauss. Nah, dia bisa menjawab secepat itu dengan menghitung di luar kepala, mengikuti pola berikut. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 sampai 100. Kemudian suku pertama dijumlahkannya dengan suku yang terakhir sehingga diperoleh 1 tambah 100 dapatnya 101. Suku kedua dijumlahkannya dengan suku kedua paling akhir sehingga juga dapat 101. Suku ketiga pun ditambahkannya dengan suku ketiga paling akhir sehingga juga diperoleh 101. Akhirnya penjumlahan dari dua suku yang akhir tadi diperolehlah 50 pasang bilangan yang berjumlah 101. Maka jumlah seluruhnya adalah 50 kali 101 sehingga diperoleh jumlah suku pertama dari 1 sampai 100 itu adalah 5050. Jadi kita harus cari dulu ini. Ketika dapat rumus nanti baru kita buktikan benar enggak ya? Jadi kita cari rumus deret itu, kita ambil dari buku paket, kita lihat di internet oleh bawa HP ya. Jadi gunakan HP untuk memperoleh informasi tentang deret aritmatika. Oke? Kemudian kita dulu. Thank you.
Berpikir kritis untuk memperoleh penyelesaian dari masalah yang menimpa. Iya. RP 12.000 per porsi. Jawabannya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Dan kelompok satu mahasiswa. Masalahnya di sini masalah satu. Apa ya, Bu? Kelompok saya. Yang pertama, yang pertama kelompok lain tolong mendengar dan menanggapi. Jadi tidak jelas ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami pada sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Najwa Nasabila. Nama saya Anissa. Jadi diketahui penjualan bakso meningkat 20 porsi pada bulan Februari akan menjadi 500 tambah 20 sama dengan 520 porsi. Pada bulan Maret akan menjadi 520 tambah 20 sama dengan 540 porsi. Harga satu porsi bakso adalah Rp 200.000. Pendapatan Bu Meni selama 9
Boleh mana kemarin dari RP 15.000 per porsi sama dengan 6 juta 400. Gimana? Pada bulan April 560 porsi kali 12.000 per porsi sama 10.000. Belum 6 juta 640 selama 9 bulan. Bagaimana yang lain? Jadi kan versi kelompok 2 ini mereka mencarinya tanpa menggunakan rumus deret tadi, sehingga mereka melihat penghasilan Bu Menik itu dari bulan ke bulan dengan penambahan porsi bakso yang meningkat gitu. Jadi dijumlahkannya selama 9 bulan sehingga diperolehlah 66.640.000. Bagaimana yang lain? Cukupkah dengan begini aja atau ada yang mau mencoba dengan menggunakan rumus deret barangkali? Biar kita lihat kira-kira hasilnya sama tidak? Kan dicari dengan cara manual seperti ini dan dengan deret, dengan rumus deret itu kan akan sama sebenarnya kalau kita mencarinya benar. Ya, jadi karena kita hari ini belajarnya tadi kan menemukan rumus deret itu dengan mencari informasi di buku paket internet. Kemudian kita memperoleh rumus itu dan kita aplikasikan pada masalah. Gimana? Bisa dicari dengan rumus? Mau coba? Kira-kira nanti hasilnya sama tidak? Nggak apa-apa coba. Individu kita masing-masing, kita buktikan apakah dengan deret kita gunakan untuk menyelesaikan dan dengan yang dicari oleh teman kita di kelompok 2 ini sama. Ya, jadi itu nanti menjadi soal kita bersama. Oke, terima kasih. Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum presentasi. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasamanya. Oke, untuk berikutnya. Nah, ini masalah 1 berarti dari kelompok 1. Kelompok 1. Siapa kelompok 1? Kami. Jangan menunjuk, please. Iya. 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Masalah pertama, seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan tabungan antar bulan tetap. Penyelesaiannya ialah U1 sama dengan A. UE sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Kali beda. Selanjutnya, UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali beda. Yang dicari U ke-24. 50 tambah 24 kurang 1 kali 5.000. 50.000 tambah 23 kali 5.000. 50.000 tambah 100. Hasilnya
Sesuai janji ibu tadi, kalian per orang harus mengerjakan tugas individu, yaitu tugas dari kelompok amal hayati tadi.